Siap. Cek 1 2. Lima jemaah 5.000 ya Maya. Takbir. 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 Biar jangan jenuh. Masih semangat masih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya antara keluarga RW hiji ya, RW 1 maksudnya. Di sini ada nggak tahu. Slogannya itu guyup, RW 1 guyup, RW 1 rukun, kerjasama dan sama-sama kerja. Setuju? Nah, takbir nih. Bos, biji banyak. Allah suka yang ganjil. Dikirkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati guru saya, sahabat karib ini lucu nih, kiainya sama RW-nya hampir sama kampungnya, Turki, orang Turki, tahu Turki? Turunan Kidul. Resep dari nama obrolan itu. Yang saya hormati, yang saya cintai juga saya banggakan, khusus para warga RW 01, baik ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimah, yang dari ujung kiri jumlah 150 orang, samping kanan 150 orang, jadi jumlah 300 di dalam 154,5, luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka memeriahkan acara Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya cintai, saya banggakan para ketua RT dari RT 1 sampai 12. Alhamdulillah hadir semua. Ada setengah kali, 6 orang udah cukup memenuhi quorum. Terima kasih Pak RT. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan pimpinan Majelis Taklim Nurul Bayan, Bapak Edi, Ustaz Edi. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan Ananda Incu Abah, yakni Ketua Panitia Pelaksana Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad SAW, Abang Lili Suhaili. Terima kasih atas gerak dan langkah tanpa upaya dari para panitia, ini acara tidak akan terlaksana. Betul apa benar? Nah, tapi ibu bapak masyarakat tetap di belakang membackup. Ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 50, ada yang goceng, ada yang cepat, bahkan ada yang 2.000. Tapi nggak apa-apa, berarti kita itu punya niatan baik untuk sedekah. Alhamdulillah. Sehingga terkumpul diglobalkan hasilnya, alhamdulillah memenuhi syarat, sehingga bisa terlaksana acara Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Terkhusus guru saya dan guru kita semua, Al-Ustaz Ahmad Saman, Khotbul Majlis Zikir Istighfar dan Sholawat Perguruan Islam Mahalul Nasib. Terima kasih atas kedatangannya dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan guru saya dan guru kita semua, Al-Ustaz Julio Ramadan Pandeglang, Banten. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dengarkan nanti tausiah kiai-kiai kita. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa pesan untuk lingkungan aja, terkhusus untuk Majelis MTHI yang selama ini
membackup acara-acara besar kita. Mudah-mudahan kita doakan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keluarganya pada sakit, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang banyak hutangnya, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Kalau kita ngomong hutang, udah kencang, kalau kredit ya. Pertama dan paling utama, mari kita ya mohon para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan majelis taklim, ada pimpinan Masjid Taklim Nurul Hasanah, kemudian Nurul Saadah, Nurul Malah, kemudian DKM Masjid Jami Al-Hikmah Bapak Udin, kemudian Majelis Taklim Al-Mukhlisin, kemudian Nurul Hasanah. Terima kasih banyak atas kedatangan bapak-bapak semua. Semoga acara berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun. Pertama mari kita sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka menghadiri acara Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah dan gerak atau ayunan langkah kita menuju majelis yang amat sangat mulia ini semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sama sejuta kehebatan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikut. Mungkin cuma itu penyampaian saya. Jadi di musim pembukaan ini harap kita berhati-hati tentang kelistrikan khususnya dan genangan yang ada di lingkungan kita. Sebelum saya tutup, saya pantun dulu boleh? Ke kota Bandung naik kereta. Di kereta ada buaya, nggak jadi naik. Jaga naik saya takut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 11 ini. Jadi saya kemungkinan ngomongnya nggak panjang-panjang. Paling saya dikasih waktu 15 menit. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Lebih juga boleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Dan sama-sama kita muliakan Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, hadirin jamaah, khusus panitia dan ketua masjid dari masjid apa? Nurul Bayar. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat, afiat badannya, dan dzurriyyah saleh dan ini jembatan besi apa pintu besi? Oh, jembatan besi. Jembatan besi di kota ini tempat namanya jembatan besi. Jembatan besi di kota Jakarta. Saya kesini cuma pengen numpang ngopi, bukan kepengen cari janda muda. Datang ke jembatan besi bawa buntelan. Jangan lupa ya, paling mantap itu jangan sampai dikasih empok Laila. Kalau mau bikin kopi coba yang rada kentelan. Paling mantap udah nggak pakai gula.
Lanjut nggak nih lagi? Karena hidup saya sudah manis, jadi butuh yang pahit-pahit. Sebelum kita mulai, kita zikir tahlil dulu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hidup di dunia sementara, semua hanya selewatan saja. Jadilah orang mulia dengan memahami agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Agama itu adalah tatanan untuk mengatur kehidupan. Jadikan amal soleh perbekalan, di akhirat diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, paling enak rokok cap kuda dihisapnya berasa lada. Paling enak kalau dikawin ambil janda perabotan serba ada. Alhamdulillah. Tadi Kiai pertama udah cerita tentang Isra Mi'raj. Saya cuma mau mengambil kesimpulan dengan Isra Mi'raj itu untuk kita semua. Manusia itu kadang-kadang berjalan, kadang diperjalankan. Kadang-kadang kita mau ke Surabaya jalan kaki, bisa nggak? Bisa, cuma jauh, nyampenya berbulan-bulan kalau jalan. Tapi kadang diperjalankan, kita enggak lelah, cukup duduk diam saja, sampai ke Surabaya. Naik apa saudara? Naik mobil. Kalau enggak, naik kereta. Paling cepat naik pesawat 1 jam sampai kepada Surabaya. Begitu juga hidup tuh. Kita kadang-kadang berjalan. Bagaimana kayak kita mau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, menjalankan umrah, haji, nabung sedikit nyampe ya tuh. Nyampe udah waktunya dapat 25 juta sampai 30 juta berangkat ke Mekah. Ada modal nggak punya, duit lower, tiap hari tidurnya di musola, modelnya kayak setan musola, kagak punya duit, bisa juga umroh, bisa juga haji, namanya di perjalanan. Maka panggilannya haji kosasi. Orang Jawa itu panggilannya dia haji kosasi. Ongkosnya boleh dikasih. Atau haji Abu Bakar, haji atas budi baik Golkar, karena masih partai. Lalu bagaimana? Dalam kehidupan kita itu butuh diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 70% harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dapat kemudahan,
Saya melihat ada perempuan hafid Quran, sekarang pemikirannya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Menyatakan bahwa Quran sudah tidak relevan lagi di zaman hari ini. Menyatakan Quran itu sudah tidak layak lagi hari ini. Inna lillahi. Kita wajib jawab tuh yang kayak begitu. Bagaimana jawabnya? Selama mulai zaman Nabi Allah Adam sampai Adam hari ini tukang bakso, sampai nanti 2 hari lagi kiamat si Adamnya masih jualan sate, selama masalahnya tidak lepas dari 3 unsur, maka Quran pasti dibutuhkan sama kita. Apa masalah manusia itu? 3: harta, tahta, wanita. Kira-kira orang jembatan besi ada nggak yang nggak pernah galau urusan harta? Banyak, alhamdulillah. Orang ojek aja anyep, ojek anyep, yang ada ngeluh, betul? Ada nggak orang jembatan besi senang sama perempuan, terus perempuannya demen langsung, terus langsung nikah, terus bahagia? Ada nggak begitu? Kagak ada. Yang banyak galau karena cinta, bucin. Oh, hatiku merana karena dia. Paling enak jalan ke pasar baru, apalagi beli baju baru. Paling enak kalau sudah pengantin baru, segala-galanya saling merayu. Kalau sudah bajunya lama, udah pasti banyak disokling. Coba lihat itu pengantin lama, udah pasti lakinya banyak diomelin. Jadi selama urusan hidup di alam dunia tidak keluar dari 3 persoalan, Quran selalu menjadi jawaban bagi kita, karena Quran bisa menjawab manusia-manusia yang sedang galau. Makanya lihat, ada namanya tafsir maudhu'an. Tafsir maudhu' itu mengambil kesimpulan-kesimpulan di dalam Al-Quran untuk dijadikan pedoman. Kalau hidup kita pengen gampang, hidup kita kepengen rezekinya lancar, hidup kita kepengen baiti jannati, rumahnya sebagaimana surga, syaratnya 5 perkara. Syaratnya berapa? 5. Pertama, kalau kepengen lancar rezekinya, gampang urusan dunianya, jadilah hamba yang bertakwa. Jadi hamba yang bertakwa, syaratnya tidak punya istri buat. Karena takwa itu seringkali nyangkutnya bahasa kesetan anak santri, takwa takut sama yang tua. Jadinya dia nggak punya bini muda, gara-gara takut sama yang. Lalu gimana syaratnya hamba yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Orangnya ini kelas paling kelas, paling susah. Karena orang bertakwa itu syaratnya gampang memohon ampun kepada Allah. Orang kalau udah bisa bertakwa gampang bener ucapin astagfirullah, astagfirullah. Itu hamba yang bertakwa. Syarat yang kedua, orang yang bertakwa udahin ya, udah. Saya kasih kesimpulannya saja. 5 perkara kalau kepengen dapatkan kemudahan, pertama jadi hamba yang bertakwa.
Kalau tidak hamba yang jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hamba yang bertawakal. Enggak bisa juga jadi hamba yang bertawakal. Jadilah hamba yang mendirikan sholat 5. Enggak bisa sholat. Jadilah hamba yang ahlul istighfar. Kenapa? Sholatnya masih belentang-belentong. Dan kalaupun tidak, seandainya dia belum ibadah sama Allah Ta'ala, dia belum berzikir kepada Allah Ta'ala, dia belum merasa cinta sama Allah Ta'ala, jadilah kelompok yang kelima, ahli sedekah. Jadi kesimpulan diperjalankan oleh Allah harus berapa? 5 perkara. Pertama, jadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, kalau nggak bisa, jadi hamba yang jatuh cinta sama Allah. Kalau nggak bisa juga, jadilah orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Nggak bisa juga, jadilah ahlul istighfar. Mentok-mentok, jadilah ahli sedekah. Kalau bisa dikerjakan 1 sampai 5, pasti waliullah. Kalau 4, Allah jadikan kekasihnya, di mana kemudahan urusan dunia diselesaikan, cepat kayaknya. Kalau udah mentok, jangan pelit jadi orang. Mudah-mudahan kesimpulan ini, karena hujan sudah ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kita tutup, waktunya juga udah setengah 12, dan mudahan berkah di tempat.